Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 2202400101. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikus Saleh. Tugas video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Isu dan Krisis. Nah, sebelum kita masuk dan saya menjelaskan tentang topik utama yang akan saya bahas dalam video ini, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang dasar-dasar dari manajemen, isu, dan juga krisis. Nah, kita mulai dari manajemen ya teman-teman. Apa sih manajemen itu? Menurut dari beberapa sumber yang telah saya pelajari, manajemen adalah merupakan proses mengelola, membentuk, dan juga mengawasi sumber daya untuk mencapai suatu tujuan. Nah, menurut Kamars, manajemen adalah memanfaatkan sumber daya untuk menyelesaikan pekerjaan ataupun menyelesaikan sebuah masalah, seperti itu. Nah, tujuan dari manajemen itu ada 3, yaitu yang pertama, menentukan strategi yang efektif dan efisien. Yang kedua, mengevaluasi kinerja dan mengkaji ulang situasi apa yang akan terjadi. Terus yang ketiga, mengatur dan menjaga emosional serta mengelola keuangan yang ada pada seluruh sektor perusahaan. Nah, terus ada manfaat dari manajemen. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah membantu mencapai target secara bersama-sama, membantu mencapai tujuan organisasi, dan membantu memikirkan apa yang menjadi prioritas. Nah, selanjutnya ada isu. Apa sih isu itu? Mari kita bahas. Isu itu adalah merupakan suatu hal yang dapat terjadi baik di luar maupun di dalam organisasi, yang apabila tidak ditangani secara baik maka akan berdampak negatif pada sebuah organisasi dan akan berlanjut pada tahap krisis. Nah, isu ini juga memiliki tujuannya loh teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencegah krisis dan meningkatkan kredibilitas sebuah organisasi. Organisasi itu bisa dikasih contoh seperti perusahaannya. Terus ada manfaatnya juga. Manfaat dari adanya sebuah isu itu adalah yang pertama, dapat mengembangkan pemikiran kritis para opini masyarakat ya. Terus yang kedua dapat membentuk opini publik, dan yang ketiga dapat memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mempertimbangkan opini publik dari berbagai sudut pandang. Nah, terus yang terakhir, krisis. Krisis adalah merupakan suatu situasi yang genting atau berbahaya yang akan berdampak negatif pada sebuah organisasi. Nah, dengan kata lain, krisis ini juga bisa diartikan sebagai sebuah titik balik dari suatu peristiwa. Nah, itu semua adalah merupakan pembahasan-pembahasan dasar dari manajemen isu dan krisis yang udah saya pelajari dari beberapa referensi yang sudah saya baca. Nah, setelah ini kita akan membahas topik utama yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu komunikasi krisis dan strategi manajemen isu. Nah, sekarang kita akan membahas topik utama pada video kali ini, yaitu komunikasi krisis dan strategi manajemen isu. Dalam hubungan masyarakat terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam peranan yang diemban untuk menciptakan efektivitas organisasi. Nilai-nilai tersebut berkaitan dengan bagaimana public relation menjalankan kontribusinya dalam mengkomunikasikan organisasi sehingga terciptanya efektivitas kerja. Nah, public relation juga sangat berperan penting dalam membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Oleh karena itu, dukungan sangat diperlukan untuk perkembangan organisasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sejarah manajemen isu. Manajemen isu pertama kali dipublikasikan oleh Howard Chase pada tanggal 15 April 1976 dalam newsletternya yang berjudul Corporate Public Issues and Their Management. Dalam newsletter tersebut disebutkan bahwa tujuan-tujuan dari manajemen isu adalah untuk memperkenalkan dan memvalidasikan suatu penetrasi dalam desain dan praktek manajemen korporat dengan tujuan mengelola isu publik korporat supaya lebih baik dibandingkan dengan manajemen tradisional dari operasional yang hanya mementingkan keperluannya saja. Howard juga menjelaskan bahwa dalam newsletter tersebut disebutkan pembaca akan menggiring opininya pada revisi atas dasar-dasar dari praktek yang berbiaya tinggi dan tidak sesuai. Howard juga menambahkan bahwa pada saat ini hanya ada satu manajemen dengan satu tujuan, yaitu bertahan hidup pada kapital yang cukup untuk memelihara produktivitas ataupun iklim ekonomi dan politik yang sedang berlangsung.
Secara singkatnya, manajemen isu adalah sebuah proses manajemen yang membantu melindungi pasar, mengurangi risiko, menciptakan kesempatan-kesempatan, serta mengelola image sebagai sebuah aset dari organisasi bagi manfaat keduanya. Nah, organisasi itu sendiri serta stakeholder utamanya yaitu pelanggan ataupun konsumen, karyawan, masyarakat, dan juga para pemegang saham. Nah, sekarang kita akan membahas tentang komunikasi krisis dan strategi manajemen isu. Banyak praktisi PR yang meyakini bahwa komunikasi krisis itu adalah sesuatu yang spesifik dan berbeda dari fungsi standar PR dalam keadaan normal. Nah, banyak juga dari praktisi PR yang meyakini dan percaya bahwa manajemen isu itu adalah hanya sebuah rencana yang baru dijalankan ketika keadaan krisis terjadi. Padahal sesungguhnya fungsi dari PR ini adalah memanajemen sebuah isu. Nah, PR juga berfungsi menelaah akibat yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan atau bahkan disebabkan oleh sebuah kebijakan dari perusahaan. Sedangkan komunikasi krisis terjadi berkaitan dengan kebijakan perusahaan. Ada 4 prinsip yang berkaitan dengan isu ini. Yang pertama ada prinsip hubungan baik. Prinsip ini umumnya dilaksanakan ketika sebelum terjadinya sebuah krisis. Yang kedua ada prinsip akuntabilitas. Setelah komunikasi krisis terjadi, maka perusahaan harus mengganti kerugian yang diderita oleh masyarakat. Meskipun kerugian tersebut bukan kesalahan dari perusahaan, hal tersebut dilaksanakan demi menjaga nama baik dan kredibilitas dari sebuah perusahaan. Yang ketiga ada prinsip pengungkapan. Nah, dari prinsip pengungkapan ini, perusahaan harus mengungkapkan yang sebenarnya melalui PR kepada masyarakat. Nah, mereka harus menjelaskan yang terjadi sebenarnya tanpa ada yang harus ditutup-tutupi demi menjaga dan menghormati kebenaran publik terhadap hak-haknya. Terus yang keempat ada prinsip asimetris atau komunikasi berimbang. Dalam prinsip ini, kepentingan perusahaan dan kepentingan masyarakat itu sama pentingnya. Maka perlu diadakan komunikasi yang berimbang ataupun komunikasi terbuka demi menjaga kepentingan perusahaan dan juga kepentingan dari masyarakat. Nah, itu dia merupakan penjelasan tentang komunikasi krisis dan strategi manajemen isu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Cukup sampai di sini dulu ya video kali ini. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.